Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan yang kali ini. Mohon maaf atas waktunya yang tersita, dan sore hari ini saya ingin sedikit mendiskusikan kegiatan saya sebagai guru penggerak. Ini nama saya. 8 tahun yang lalu, ya, ini tahun sekarang. Aksi nyata modal 1.4 yang judul budaya positif, dan secara kebetulan saya mendapatkan tugas terakhir, ya, karena teman-teman yang lain 2 orang tadi dari IPK sudah duluan untuk mendiskusikan, dan ini saya CGP angkatan 7. Berarti ada 3 angkatan di bawah saya yang harus menyelesaikannya. Mungkin beberapanya adalah Bapak Ibu semua. Di guru penggerak itu, pola pikir yang dipakai adalah pola pikir dari Ki Hajar Dewantara, ya, yang disebut dengan Bapak Pendidikan. Dan saya kira ini produknya tidak ke produk Barat, tapi produk asli dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Kata Ki Hajar Dewantara itu membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Kita juga sudah paham dan maklum semua bahwa pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Pengajaran itu bagian dari sebuah proses pendidikan, dan pendidikan itu adalah tuntunan terhadap segala kekuatan produk yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Jadi dalam pola pikir Ki Hajar Dewantara itu bukan hanya pada proses bagaimana mentransfer ilmu dari seorang guru kepada seorang anak, tapi setelah ditransfer bagaimana anak itu dapat hidup dengan ilmu tersebut. Itu pola pikir Ki Hajar Dewantara, yang artinya seorang guru itu harus bisa menuntun, di samping harus bisa untuk memberikan ilmu yang memilikinya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ya, kata yang terpenting dari beliau adalah menuntun segala produk yang ada pada anak-anak. Jadi kalau kita ibaratkan pendidikan itu, saya ulangi, tidak hanya memberikan transfer ilmu, tapi harus bisa menuntun anak untuk kehidupan yang lebih baik. Kalau dikalkulasikan itu anak itu dari sebelum SD hingga SMA, gitu ya, pada usianya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan produk yang ada pada anak-anak. Lanjut. Nah, ini budaya positif, ini anak-anak kita, ya. Di atas itu positif, ya, dimana seorang guru ketika bertemu dengan muridnya itu anak salam kepada gurunya. Beda yang di bawah ini, sebetulnya ini proses pendidikan juga, ya. Ketika ada kesalahan, guru itu menegur dengan baik-baik. Jadi ada yang pertama budaya positif, ini mungkin kebalikan dari budaya positif, budaya negatif. Sudah kita sediakan gerbang di depan, tapi anak-anak nampaknya lebih senang seperti ini. Jadi mungkin dari pelajaran olahraga, gitu ya, ini. Oke, Bapak Ibu, kita ada ini, ya, ada video sebentar. Nah, ini, ya.
Sebentar. Ya, kelihatan ya? Oke, ya ini videonya. Bapak Ibu juga bisa mencoba untuk memahami ya, sama-sama memahami tentang budaya positif ini. Nah, ini kegiatan kepalan tangan. Kepalan, bayangkan kita meletakkan sesuatu yang sangat berharga di atasnya, lalu kepalkan tangan Anda. Jadi kalau ada sesuatu yang berharga yang di dalamnya kita kepalkan, lalu ada orang lain ingin membukanya, tentu kita akan menutupnya sekuat tenaga, karena dalam kepalan tangan itu adalah benda yang berharga. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Ini perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Ini yang akan kita bahas, makna dari disiplin. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas dan hukuman. Ini rangkaian kegiatan dari budaya positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ruang lingkup budaya positif sampai ke aturan kelas. Contoh kesepakatan kelas. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Peraturan dan keyakinan kelas itu perbedaannya di mana. Hukuman dan konsekuensi perbedaannya. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi maksudnya. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhannya apa? Posisi kontrol yang tidak disarankan. Ini yang disarankan. Terus restitusi. Apa itu restitusi? Untuk penyelesaian masalah, ini segitiga restitusi. 9 ciri restitusi. Oke, ini tentang budaya positif. Kita mulai dari awal, Bapak Ibu ya. Perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol siswa, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kebiasaan di organisasi ketika dimarahi dan anak merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini ilusinya, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini paradigma tentang teori kontrol. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Perubahan paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol. Stimulus responnya kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Jadi biasanya kalau orang lain berbeda itu adalah aneh. Tapi teori kontrol ketika kita menyimak secara lebih dalam bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi bukan orang lain memaksakan pada pandangan kita, tapi harusnya pandangan semua. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Tadi loncat benteng, kenapa harus seperti itu? Ya, jadi
ketika kita melihat sebuah kesalahan orang lain, kita tidak mesti langsung menyalahkan orang tersebut. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang dapat mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak dapat mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Teori kontrolnya, stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Selanjutnya, model berpikir menang-menang. Kita lanjutkan. Ya, ini sering kita dengar saat upacara dari kepala sekolah bahwa disiplin itu harus selalu dilaksanakan. Berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari siswa-siswa dari Sokrates atau Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju tujuan apa yang dia hargai. Disiplin dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini makna disiplin. Nah, ini kita belum masuk ke materinya ya. Tiga teori motivasi. Nah, eksternal, apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi, sesuatu yang akan dilakukan oleh seseorang. Eksternalnya, internal tadi ya. Ini eksternal, apa yang akan dapat saya dapatkan apabila saya melakukannya? Eksternal, internal. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Oke, lanjut. Oke, kita kembali ke ini ya. Nah, kembali ke budaya positif. Yang di atas itu budaya yang mesti dilakukan, yang di bawah itu ini nggak salah juga ya, karena anak punya motivasi tertentu. Kenapa harus konten seperti ini? Yang minum yang di bawah itu kan. Tapi ketahui Bapak Ibu, jangankan kegiatan positif, kegiatan negatif pun perlu bantuan orang lain. Itu. Ini yang akan dibahas ada 6. Perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Realitas kebutuhan sama, ternyata teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Kalau kita lapar, tentu akan makan. Tapi belum tentu yang lain lapar itu harus makan juga, belum tentu. Karena kondisi psikologis berbeda, belum tentu lapar bisa makan. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Teori kontrolnya ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berbeda ya. Kita kadang-kadang perilaku dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku memiliki tujuan. Tujuan tadi loncat ya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru. Lanjut. Konsep disiplin positif. Ini bisa dilihat ya.
kalau berjejer seperti ini, walaupun belakangnya tidak sama, tapi akan enak ketika siswanya berhamburan di tengah lapang. Ini foto dari udara, foto saat kita upacara. Topik pembahasan konsep disiplin yang positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Ini disiplin ketika kegiatan akan dilaksanakan dengan baik. Ada 3 macam motivasi tadi ya, sudah dilihat. Untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Oke, nanti ada sesi tanya jawab ya. Yang ketiga, pembahasan tentang keyakinan kelas. Oke, coba kita lihat lagi di video tadi ya. Ini bisa dilihat, kelihatan ya? Oke, mohon maaf, slide-nya tidak ketemu ya. Maaf ya, slide-nya kayaknya nge-hang. Cut dulu. Ya, Bapak kita lanjutkan. Ini keyakinan dan hukuman. Jadi biasanya dalam teori kami di guru penggerak, hukuman itu jelas tidak boleh dilaksanakan harusnya, tapi biarkan anak untuk menghukum diri sendiri setelah mereka membuat sebuah peraturan yang disebut dengan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat masuk pembelajaran? Nah, untuk mendukung motivasi tersebut, kembali ke nilai keyakinan yang menggerakkan seseorang untuk mengikuti sebuah peraturan. Kata Ki Hajar, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cukup cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini yang disebutkan dari keyakinan kelas itu harus diturunkan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Contoh dari kesepakatan kelas itu diawali seperti ini. Kami guru dan siswa yang saling menyayangi. Kami siswa yang semangat belajar. Kami siswa yang peduli dengan teman-teman kami. Itu kesepakatan kelas. Oke, kita lihat lagi. Ya. Kesepakatan peraturan, ya. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya adalah komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya adalah
menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, keselamatan, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesepakatan, naik peraturan, naik jadi sebuah keyakinan. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang harus dibedakan, hukuman, konsekuensi, apa bedanya? Coba bisa lihat, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, hukuman. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau anak loncat benteng itu ada hukuman atau ada konsekuensi? Konsekuensi bisa ya, konsekuensinya yaitu hukumannya skorsing, gitu ya, pahami ya konsekuensinya. Kalau hukuman dengan konsekuensi mana yang mudah dibayangkan? Apa ya? Konsekuensi. Kalau hukuman kan sudah jadi kamu seperti ini, maka skorsing. Kalau hukuman itu tidak ada kebijakan dari jadi kebijakan dari kesiswaan misalkan, tapi loncat benteng hukumannya ini sudah jelas. Konsekuensi kan tidak, bisa jatuh, bisa tidak, gitu ya, konsekuensi. Oke, lanjut. Hukuman, membuat anak sakit fisik atau hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Oke. Siswa membenci kedisiplinan, siswa menghargai disiplin, konsekuensi. Hukuman itu ada paksaan, konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Mendorong siswa menyakiti diri sendiri, mendorong siswa agar mudah menyesuaikan diri, konsekuensi. Oke, lanjut. Nah, ini hukuman atau konsekuensi ya. Mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Bisa apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Siapa yang pilihnya? Guru. Oke, bagus. Lari mengelilingi lapangan sekolah 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Siswa diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Sip, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Kalau hukuman sudah jelas, gitu ya. Kamu lari. Meminta siswa tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman pada sih? Hukuman. Ya, kadang ini ya, video ya, hukuman. Kalau hukuman berarti sudah tertulis ya. Hukuman atau konsekuensi ya. Kalau konsekuensi berarti dampak sepatu itu diambil. Ya, gitu ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi itu tidak ada tertulis dari Palili ya, dari siswaan ya. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat pada saat pelajaran olahraga. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Kebutuhan dasar manusia. Oke, kita close dulu. Kita kesini lagi ya. Oke, Bapak Ibu, maaf kecil ini di laptopnya. Sini ya. 5 kebutuhan dasar manusia.
ini pada teori-teori dari kami guru penggerak itu, satu kebutuhan untuk bertahan hidup survival. Kalau tidak dia ingin makan, dia akan mencari makan. Mungkin anak bapak ibu pagi-pagi kalau lapar dia akan buka kulkas atau buka tempat makan, ya itu otomatis karena kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Sakit tapi tetap diberikan pelayanan oleh bapak ibunya, ya. Atau kalau siswa yang sakit, kadang-kadang kami para guru atau kami di kesiswaan ini, ketika anak terlambat masuk tidak bisa dipulangkan dengan alasan sakit, ya. Kamu kenapa? Jadi terbalik yang ternyata kita mau marah, tapi cinta dan kasih sayangnya ada karena anaknya sakit. Karena anak sakit tidak bisa kita marahi, ya. Yang ketiga, kebebasan atau freedom, tidak terkekang. Yang keempat, kesenangan atau fun, ini kebutuhan dasar yang keempat. Yang kelima, kekuasaan atau power. Punya kekuasaan itu kadang-kadang enak sekali. Seorang kakak, ya, kalau tidak ada ibunya, dia melihat ke bawahnya, ya. Yang kelas 3, kelas 1. Nah, ini 5 proses kontrol. Nah, kita sebelum kita bahas, kita ada video, ya. Didengarkan, ya. Ini posisi penghukum, guru penghukum. Yang barusan posisi penghukum, ya, tidak sadar kita seperti itu, apalagi yang sering di lapangan orangnya itu juga, ya. Jadi nggak tahu siswa itu kalau yang kurang disiplin, yang pasti itu juga. Ini kalau tadi posisi guru adalah penghukum, sekarang posisi guru pembuat merasa bersalah. Kayaknya ini enak sekali kalau orang lain itu merasa bersalah, ya. Enak. Kita coba lihat.
posisi apa? Pembuat rasa bersalah. Jadi negur tapi tidak terlalu keras. Kalau tadi kan penghukum kamu gitu ya. Ini kalau seperti ini enak ya. Tapi kalau siswanya semua seperti ini capek juga ya. Ya mudah-mudahan nggak banyak, kita nggak banyak. Oke, penghukum membuat rasa bersalah, lanjut ya. Masih telat ya. 35 orang tadi ya. Posisi sebagai teman ya. Ya sebagai teman ya, tapi tidak berarti setiap hari jadi teman ya. Kalau di beberapa sekolah yang telat kayak itu juga. Kalau aduh ya kamu nggak bingung ya. Tapi ini posisi sebagai teman. Tadi penghukum merasa bersalah sebagai teman. Sekarang kita lihat sebagai apa? Pemantau atau monitor. Masih siswa yang sama dan guru yang sama. Guru pikir. Sebagai pemantau ya. Jadi ke peraturan dulu diingatkan. Sekarang posisi manajer. Masih yang sama ya. Siswanya sama, gurunya sama, hanya beda polanya.
Oke, Bapak Ibu, itu 5 posisi kontrolnya, ya, dari mulai penghukum sampai manajer. Tentu situasional, ya, kadang-kadang mungkin karena tadi posisi penghukum itu siswanya itu juga. Jadi kita penanganan posisi kontrolnya tergantung dari situasi, ya, Bu ya. Oke, kita lanjut. Mohon maaf ya, kita lanjutkan dulu. Ya, ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu nanti pada saat menangani siswa yang seperti ini, mungkin di kelas, ya, ada yang masuk kelas, yang telat, bisa posisinya di mana saja ini. Ini ada 5 posisi kontrol gurunya. Yang terbaik tentu bisa sebagai teman atau manajer, ya. Tapi tentu tidak semua siswa kita samakan sebagai teman. Setelah kita ke penghukum, mungkin nanti nadanya ke sebagai teman. Dari kelima posisi ini, nada pertamanya akan berbeda-beda. Keren, gitu ya. Anak keren. Sebagai teman akan berbeda. Yang keenam, tentang budaya prostitusi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu langkah-langkah untuk mengkondisikan siswa ketika ada kesalahan. Ya. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Kalau menstabilkan identitas itu, tadi kan ketika yang naik benteng, ya, ketangkap, distabilkan dulu. Apa yang kamu lakukan, sedang apa, mau apa, itu menstabilkan identitas, ya. Kenapa seperti itu? Sedang apa? Jadi loncat yang tadi, gambar yang tadi itu belum tentu, mungkin di bawahnya ada ular, kan dicari identitas dulu kenapa si anak berbuat seperti itu. Penstabilan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Si anak harus memahami bahwa tindakannya itu salah. Kamu tahu nggak bahwa yang kamu lakukan itu salah? Tahu. Mau kemana? Tadi paling stabil identitas itu ditanya mau apa, sedang apa, itu yang dia lakukan. Setelah itu tanyakan. Yang kedua, tindakan yang salah. Tahu nggak bahwa ini adalah tindakan yang salah? Apa yang kamu lakukan? Gitu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu, tadi kan saya ulangi, tahu nggak salah? Yang ketiga, menanyakan keyakinan, menanyakan bagaimana untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ya. Kenapa kamu naik benteng? Saya sedang buru-buru. Tahu nggak bahwa itu tindakan yang salah? Ya. Yang kedua, yang ketiganya menanyakan keyakinan. Sekarang apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Kayak tadi kan pada saat 5 posisi kontrol, kenapa kamu terlambat, gitu ya? Tahu nggak bahwa jam ini jam terlambat? Yang kedua, validasi yang ketiga, apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terlambat? Itu tentang menanyakan keyakinan. Nah, ini tentang segitiga restitusi. Masih ada satu slide lagi. Oh, ternyata sudah habis. Yang tadi foto pertama 8 tahun yang lalu, yang sekarang. Bapak Ibu, saya minta pertanyaan, silakan. Yang menanyakan cukup 2 orang saja. Mungkin Pak Ganjar, silakan. Mana Bu Munia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya terkait dengan budaya positif, Pak. Ya,
Ketika budaya positif itu sudah dilaksanakan di suatu lembaga atau sekolah, namun anak-anak masih banyak melakukan pelanggaran peraturan. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan sehingga bisa meminimalisir tingkat pelanggaran yang ada di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kemudian mengenai peraturan yang sudah diterapkan tapi masih ada pelanggaran. Pelanggaran itu akan selalu ada ya. Satu hari tenang, besok 2 hari kemudian 3 hari pasti ada pelanggaran. Nah, kita harus bisa menempatkan dulu 5 posisi kontrol ini. Kadang-kadang kita harus pada posisi yang ini memantau atau kadang-kadang harus menghukum. Yang disarankan pada posisi penghukum ini tidak terlalu banyak karena posisi yang terbaik adalah posisi pada saat manajer. Jadi antara siswa dengan guru pada teorinya begitu itu tidak berbeda jauh. Jadi mengingatkan sebagai seorang pimpinan, gini loh, jam berapa kamu masuk? Tahu jam berapa? Ditelat. Jadi diingatkan telat itu jam 7 telat, jam 7.20 itu akan lebih telat. Jadi kita bisa memposisikan 5 kontrol guru ini: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pada akhirnya saya ulangi, posisi teman sampai ke manajer adalah posisi yang terbaik. Pembuat rasa bersalah juga tidak bagus untuk selalu diterapkan. Yang kedua, ketika ada sebuah kesalahan, maka posisi segitiga restriksi ini menstabilkan identitas. Anak harus tahu ketika dia melanggar peraturan. Ini yang harus disampaikan ke anak atau siswa. Tahu nggak bahwa yang kamu lakukan itu adalah salah? Apa yang kamu lakukan? Ya, saya loncat benteng, Pak. Tahu nggak? Ini pertama, saya loncat benteng. Yang terpenting anak tahu dulu yang dilakukannya. Yang kedua, tahu bahwa itu adalah tindakan yang salah. Yang ketiga, pertanggungjawaban anak ketika sudah melakukan sebuah kesalahan. Itu ibu dari teori kami, teori dari guru penggerak. Satu lagi mungkin, silakan Pak Ganjar. Bismillahirrahmanirrahim. Pak ini saya kurang begitu menyimak mengenai restitusi disiplin diri. Itu penerapannya bagaimana ya Pak? Kalau restitusi disiplin diri. Terima kasih Pak. Yang mana yang ini? Kita kembali ya. Ya. Yang ini restitusi, ini kan segitiga restitusi. Yang harus dipahami adalah pertama, ketika anak melakukan kesalahan, pertanyaan ini pertama, menstabilkan identitas. Anak harus tahu yang dia lakukan. Jadi pertanyaannya, apa yang kamu lakukan ketika main bola? Itu menurut kita adalah salah. Tapi anak harus tahu dulu kegiatannya sedang apa gitu. Apa yang kamu lakukan? Saya sedang memancing misalnya ya. Tidak salah dia memancing, tapi ketika pertanyaan kedua, tahu nggak apa yang kamu lakukan adalah tidak benar memancing di kolam sekolah, gitu kan? Kegiatan anak benar adalah memancing, itu benar kata anak, tapi harus ada validasi bahwa tindakan anak adalah salah. Ketika salah, maka harus ada yang ketika menanyakan keyakinan. Keyakinan itu maksudnya si anak harus bisa memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Saya Pak, apa yang kamu lakukan? Memancing Pak, dapat 3 ekor ikan arwana di sana. Ya. Lalu tahu nggak bahwa kolam ini bukan untuk mancing? Oh gitu Pak. Kalau tidak tahu berarti oh gitu Pak. Ini adalah tindakan yang salah. Anak menyadari, baru harus pertanggungjawaban, menanyakan keyakinan. Walaupun
pada awalnya anak tidak salah atau siswa tidak salah, tapi selanjutnya menyadari kesalahannya, tetap harus ada pertanggungjawaban dari siswa atau anak tersebut dengan keyakinan. Selanjutnya, apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahan yang telah kamu buat? Itu keyakinan. Oh, saya Pak akan mengganti ikan ini dengan ikan yang baru arwana. Ya, walaupun kita tahu harga arwana tidak sedikit. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu semua, demikian sudah berakhir. Terima kasih dan salam guru penggerak. Sukses buat saya, sukses buat Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi insan pendidik yang terbaik. Demikian, bila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah komitmen bersama untuk kelas ini dengan namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah sebuah komitmen bersama bagaimana kita akan melaksanakannya untuk sekarang dan yang ke depan. Nah, sebelum kita melangkah ke keyakinan kelas, nanti keyakinan kelas itu adalah kumpulan rangkuman dari beberapa kesepakatan yang akan kalian tuliskan dalam sebuah kertas. Ya. Jadi tugas kalian adalah menuliskan kesepakatan kelas apa yang harus dilaksanakan oleh kita semua, terutama kelas ini. Ya, betul-betul. Ya. Terima kasih. Kuning mau. Yo. Jempol. Saudara kembali ke kalian, apakah kalian sudah menuliskan sebuah kesepakatan? Ya. Angkat semua. Angkat. Ya, terima kasih. Silakan turunkan dan selanjutnya silakan kelompok 1 atau meja 1 untuk menempelkan kesepakatannya di kolom whiteboardnya. Silakan ke depan. Dari
kecuali kopi sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada kesepakatan dari meja 2 ya. Yang pertama ada harus on time. Yang kedua, jangan suka terlambat, nanti dipulangin loh. Yang ketiga, bila ada proyek kelas harus kompak. Yang keempat, tiket sesuai jadwalnya. Yang kelima, tidak berbicara kasar. Yang keenam, tidak berpacaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kesepakatan kelas dari meja 3. Di dalam keamanan kelas, jangan mencuri dan merusak barang. Tiket sebelum pulang harusnya dikasih. Tidak melakukan bobo saat jam pelajaran. Hadir saat ada kumpul berkelompok di salah satu mata pelajaran di kelas, terutama izin tanda. Selalu sakit, selalu tiket sesuai jadwalnya. Selalu membersihkan kelas saat selesai belajar. 3. Saya di sini akan membacakan kesepakatan kelas. Yang pertama, kesepakatan yang akan dilakukan adalah dengan melakukan tiket tepat waktu dan benar-benar memastikan bahwa kelas sudah bersih. Yang pertama, yang kedua, mengopel minimal 2 kali seminggu sudah benar-benar menggantikan pergantian. Dan jangan telat terutama saat ada kegiatan kelompok. Yang keempat, jangan makan memang belajar di kelas. Yang kelima, membayar uang kelas. Yang keenam, harus tahu apa pekerjaannya berencana dan kapan harus belajar tersebut. Yang keenam, tidak keluar saat jam pelajaran sedang dimulai atau mabar kecuali pergi ke kamar mandi. Sekian dari saya, terima kasih. Diangkat aja yang paling tinggi di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Jafira Haurani, saya dari kelas 12 MIPA 5. Di sini, saya dan teman-teman saya telah membuat keyakinan kelas yang berupa kesepakatan kelas. Kesepakatan tersebut akan dilaksanakan hari ini dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Nanawati dari kelas 12 MIPA 5.
Saya sangat senang dan terbantu atas adanya keyakinan dan kesepakatan ini. Saya akan melakukan keyakinan dan kesepakatan ini hari ini dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Bastian dari kelas 12 IPA. Di sini saya sangat bangga karena dengan adanya keyakinan dan kesepakatan kelas bisa menjadi acuan berperilaku baik untuk hari ini dan seterusnya.